Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Shahibul Hajat, bukan Shahibul Ibtila katanya. Insyaallah Shahibul Barokah. Amin ya Rabb. Yang terhormat Kiai Muttaqi, yang saya hormati para pengurus alumni Pondok Pesantren Besuk 94. Dalam hal ini sebagai ketuanya Ustadz Zainuddin, sekretarisnya Ustadz Samsul Azhuri, dan semuanya. Yang saya hormati teman-teman sekalian, insyaallah dan semoga kita semua akan menjadi senasib fitini wa dunya wal akhirah, sama dengan nasib guru-guru kita fitini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, di pagi setengah siang ini kita bisa bertemu, berkumpul, silaturahmi ke tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Insya Allah tempat ini merupakan tempat yang barokah, di mana Shahibul Baitnya adalah Kiai Muttaqi. Ini merupakan pengasuh pondok pesantren yang khususnya dalam bidang Al-Quran, yaitu mencetak generasi muda kita untuk menghafal Al-Quran. Semoga dengan barokahnya Al-Quran menjadi barokah pula pengasuhnya, keluarganya, dan semuanya, termasuk kita juga diciptakan barokahnya sebagai teman-temannya. Niki rek diguyoni niki Gus Taki niki rada akeh bahan kanggo guyoni. Karena Gus Taki niki mboten hafal Quran tapi kayak pondok Quran. Untuk yang apa lah? Itu berarti mengandalkan sang istri tercinta. Nggih sami kali di Besuk wonten. Niku pengasuh pondok pesantren Besuk yang sekarang panjenenganipun Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Zaini. Beliau bukan hafizul Quran tapi punya pondok Al-Quran. Kok saged nggih garwane Ibu Nyai Ida niki tahfidzul Quran. Terus nggih sami mawon mungkin kita kaulan kali niku. Muga-muga sami-sami barokah. Amin amin. Tapi sing rada repot niku ya napa nek ati ngopi. Kudu-kudu dhisik. Banyak masukan baru. Iki terus kaya apa lek numpaki Quran, Mas. Oke, batal malih. Ya, alhamdulillah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita, menuntun kita menjadi petunjuk bagi kita semua ke jalan yang terang benderang, yakni jalan hidayah, jalan Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya pada akhirnya kita semua akan bisa dikumpulkan dalam suasana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, teman-teman satu kelas atau pernah satu kelas. Ini saya ulangi lagi, teman-teman yang dikumpulkan oleh Ustadz Zainuddin ini adalah teman-teman alumni Pondok Besuk yang pernah satu kelas dengan kita. Pak Igi. Oh, Pak Igi, ahlan wa sahlan. Niki wonten Pak Igi saking ngawas, namanya Pak Igi Ismail. Menawi tak saya ingat. Saya perkenalkan kalian Samsul. Ini Samsul. Pak Mudin. Pak Mudin ngawas. Lakop. Dut. Dut ini wau ular. Niki tahaddusan bin nikmah. Pak Inggi Ismail niki alhamdulillah ini termasuk salah satu teman kita yang sukses. Beliau ini sudah menjadi kepala desa di desa apa saya ngawasi Palangsari, Kecamatan Puspo, sudah 3 periode ini berturut-turut. Dan sekarang
di periode yang ketiga ini beliau juga diangkat atau terpilih atau dipercaya menjadi Ketua MWJ-NU Kecamatan Puspo. Selain itu, di bidang pemerintahan beliau karena sudah menjadi petinggi sudah terlalu lama, akhirnya sama Pak Camat dipercaya dan sama teman-teman petinggi-petingginya dipercaya sebagai Ketua AKD Kecamatan Puspo. Nah, jadi jabatannya banyak sekali. Tapi aja enak-enak Pak Inggi. Jabatan semakin banyak, amanah itu semakin besar. Kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga Pak Inggi Ismail ini mampu mememban amanah yang begitu berat dan besar ini sehingga menjadi orang yang baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang paling spektakuler. Insya Allah semuanya kalah, termasuk saya juga kalah. Semuanya kalah. Istrinya 3. Semuanya nggak singit-singitan. Mungkin di antara kita ada yang seperti Pak Inggi Mail punya istri lebih dari 1 tapi singit-singitan. Ini mungkin termasuk pulau singit-singitan. Katanya terang-terangan tidak pakai wani, kurang duwe nyali. Ini Pak Mail ini buatan singit-singitan. Dan semua tiga-tiganya istri itu adalah orang yang ada di desanya sendiri, yakni rakyatnya sendiri. Jadi kampanye itu enak. Di kono di bojo, kono di bojo, kono di bojo, akhirnya jadi petinggi terus. Ini trik mungkin bisa dicontoh. Jadi nek sampean kate kampanye nggih kaya Pak Mail niki. Jadi di dusun iko duwe, dusun iko duwe, dusun iko duwe. Begitu kampanye pendukungnya dari masing-masing dusun ada. Mungkin kaya ngoten. Yang sakit. Tapi urusan punya istri lebih dari 1 itu bukan sesuatu yang harus diperjuangkan. Tapi itu adalah sebuah fudlah, anugerah dari Allah yang tidak bisa ditiru. Bakat, cara bahasa Jawa itu bakat. Sama dengan kita itu mengais rezeki, dodolan bakso, podo-podo dodolan bakso. Tapi rezeki itu nggak bisa ditiru, ada takarannya masing-masing. Seperti jodoh, kita sama-sama punya ikhtiar, sama-sama punya potensi, sama-sama bisa berharap, sama-sama punya keinginan, sama-sama bisa berjuang. Tapi untuk memiliki istri lebih dari 1 itu pun juga merupakan anugerah dari Allah. Jadi misalnya sampai tidak bakat, ojo makso. Lek makso lain. Berantakan sing asli iso kalah. Nah, maka nek enggak bakat sampai umur 40 lebih bahkan umur 50 tetap siji ae ya niku masih ya wis kaya ngoten nggih disabar-sabarno. Niku merupakan tilakate awak dhewe. Kira-kira kaya ngoten. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman kita yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dalam pertemuan ini lebih banyak daripada pertemuan sebelumnya, yaitu di Probolinggo di tempatnya Ustadz Manaf. Niki semakin banyak yang baru, dan insya Allah dari teman-teman yang hadir ini, kula niku kok akian sing ndak tengger, timbang sing tengger. Bahkan di antara teman-teman sendiri juga ada yang nggak tengger teng kula. Pasti ono nggih. Contone, wonten contone. Kula iki sapa? Sodik ya. Nang kula nang Kertosari. Ya ambek Gus Taki niki ambek Ustaz Zainuddin, ambek Asuri. Nggak tengger teng kula. Padahal di rumah ini kok ana foto kula nyalet. Tak takoni, lho kon niki fotonya apa? Nyoblos iki ta? Nggih kok niki, pokoke kula gak mesuk kula nyoblos. Nggak ngerti lah iku biyen kanca kelase. Tapi gak kena foto nih Mas. Kaya ngono. Nah, alhamdulillah dengan adanya organisasi ini kita bisa berkumpul kembali sebagaimana dulu-dulu. Alhamdulillah yang dulunya yang kita itu agak lupa menjadi ingat, yang sangat lupa juga menjadi ingat, dan kita bisa mengenang masa-masa lalu dan kita bisa ingat selalu ke alma mater kita, ke pondok pesantren Besuk yang kita cintai bersama, di mana disitulah kita memulai sebuah kemuliaan, disitulah kita akan memulai
menuntut ilmu. Di situ kita mengais ilmu yang sebanyak-banyaknya hingga menjadi bekal kita di hidup setelahnya di pondok pesantren. Hingga sekarang kita ada yang menjadi macam-macam, ada yang menjadi Pak Inggi, menjadi mudin, menjadi kiai, menjadi pengusaha dan seterusnya. Cikal bakalnya yaitu ketika kita ada di pesantren dulu. Sahabat sekalian, teman-temanku, satu periode perlu kami sampaikan. Saya ini bicara di sini sebagai teman kalian, sebagai sahabat kalian, teman satu kelas. Teman yang terbaik itu adalah teman yang saling mengingatkan satu sama lain. Jika benar kita dukung bersama-sama, jika salah ya kita ingatkan dengan sebaik mungkin. Bukan mengingatkan dengan cara keras ataupun kasar. Kita ingatkan sebaik mungkin. Kita bertemu, berkumpul karena Allah, kita berpisah pun juga karena Allah. Teman-temanku sekalian, karena sekarang ini masuk di bulan Agustus, yaitu pasca kita itu sekarang ini harus bergembira karena di bulan inilah Indonesia itu merdeka. Maka sangat patut sekali ketika kita itu membahas atau membicarakan tentang Indonesia untuk menumbuhkan jiwa patriotisme kita. Ingat, jiwa patriotisme itu ditimbulkan pertama kali bukan dari orang lain, tapi dari pendahulu kita, dari para alim ulama, dari guru-guru kita, dari para wali, bahkan dari para wali songo, bahkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jiwa patriotisme. Makanya ada istilah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air, membela bangsa, membela negeri itu masuk dalam kategori iman. Termasuk orang yang punya iman. Kalau tidak cinta kepada negerinya, maka imannya perlu dipertanyakan. Sampai perlu weruh dan perlu mengingat apa Indonesia ini. Negara apa, punya siapa, dan untuk apa dijadikan Indonesia. Dulu sebelum ada Indonesia, namanya negeri di tanah Jawa, khususnya umumnya di seluruh Nusantara. Sebelum ada Indonesia dulu dinamakan negara Hindia Belanda. Kenapa Hindia Belanda? Karena kita ini negeri ini masuk dalam kategori salah satu provinsinya Belanda, alias jajahannya Belanda. Sebelum dijajah Belanda, negeri ini adalah negeri Islam, negeri Muslim, namanya Darus Salamah. Tidak ada penyebutan negeri Islam, tidak ada, tapi Darus Salamah. Darus Salamah itu artinya negeri yang selamat. Rasulullah punya negara juga, bikin suatu negara, yaitu Madinah. Kita ada di bumi pertiwi ini, di Nusantara ini, kita harus menjaga negeri ini sebagaimana yang telah dijaga oleh para pendahulu kita. Tak dongeng ini, kula mboten ceramah, tapi sekedar dongeng. Dongeng kula niki hasil dari cerita dugi wong tua kula sampai ke para pelaku sejarah. Di samping itu juga kami padukan dengan buku-buku sejarah Islam, sejarah ensiklopedi yang tersebar ada di berbagai perpustakaan. Ternyata sinkron. Cerita-cerita niki Indonesia itu kok bisa dikatakan Indonesia? Dari mana kata Indonesia itu? Negeri Indonesia itu masih baru. Sebelum ada Indonesia itu adalah ada Nusantara. Seluruh daerah mulai Sabang sampai Merauke itu dinamakan sebagai Nusantara. Nusantara itu Jawa-Jawa Nuswantara. Dia ngomong Nuswantara. Ini Nusantara. Ini merupakan Darus Salamah, artinya negeri yang sudah dikuasai orang-orang Islam dengan berdirinya kerajaan Muslim yang dipimpin oleh orang Islam pertama kali adalah Demak Bintoro. Setelahnya Majapahit zamannya Wali Songo. Setelah itu ganti Pajang. Setelah ganti Pajang ganti Mataram. Terakhir Mataram, setelah itu dihanguskan oleh Belanda. Artinya kita sebelum dimasuki oleh Belanda kita sudah terbiasa dengan adat istiadat Islam dan negeri ini merupakan negeri yang selamat.
kemudian masuklah orang-orang kafir. Lah di situ ada hukum syariatnya. Bagaimana ketika negeri Salamah ini, negeri Islam, negeri yang diduduki orang-orang Islam ini dikuasai atau diserang oleh orang kafir, sebagaimana aturan di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah. Di fikih pun dibahas. Kalau ada orang kafir masuk ke buminya orang-orang Muslim, maka wajib hukumnya bagi setiap orang Muslim untuk mencegah dan memeranginya. Maka nih ada sebuah perjuangan. Siapa yang berjuang? Yaitu leluhur kita, mbah kita, mungkin orang tua kita, mbah kita, buyut kita, dan semuanya. Mereka semua berjuang demi kembalinya negeri Nusantara ini sebagaimana dulu, yaitu dikuasai oleh orang-orang Islam. Lah niki wonten ceritane. Ketika negeri ini diistikharoi oleh beberapa masyayikh kelawan napa jenenge niku maringi isyarat sing rupa sebuah sangkakala, yaitu perkara yang bisa menyatukan bumi pertiwi ini, yaitu dengan sebuah bendera yang berwarna merah dan putih. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Kula hadise lali, ana hadise niku nek Sahih Muslim. Wingi jane tak catet, cuma lali kata kok. Sama dene dhewe kan duwe kitab iki. Utawa lek guys, saniki zaman singkat sampean browsing di Google. Insyaallah wonten di kitab Sahih Muslim niku wonten hadise Kanjeng Nabi yang menerangkan sangkakala Indonesia niki dengan bendera warna merah dan putih. Itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama niki ndamel gendera niku kelawan gendera merah putih, dan niku disimpan terus sampai mudhun teng Habib Hussein luar Garang Jakarta niko, sampai didono teng Bung Karno. Bung Karno itu salah satu santrinya Habib Hussein. Bahkan ketika Bung Karno diburu oleh orang-orang Belanda, diburu oleh Jepang, Bung Karno itu singitane wonten di pondoke Habib Hussein luar Batang. Nah, disitulah Bunyai Syarifah garwane Habib Hussein iki jahit gendera sing warnane merah putih ndekekno Bung Karno. Kemudian disempurnakan oleh istrinya Bung Karno. Dan seterusnya. Makanya bendera pusaka sing digawa waktu upacara niku sing dibungkus ono di jero kotak, itu adalah memang benar-benar pusaka, karena yang membuat itu adalah seorang waliullah, seorang habib, seorang waliullah, seorang ulama besar, dan itu bukan bikin sendiri, bukan atas dasar pemikirannya sendiri, tapi merupakan petunjuk dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan suara-suara yang nyaring di telinga kita di luar sana, meminta adanya negara Islam, meminta adanya hukum-hukum Islam dan semuanya. Bahkan sekarang lebih parah lagi, banyak sekali yang meminta kembalikan hukum ini kepada Al-Quran. Belum tentu mereka itu yang minta kembalikan pada Al-Quran, mereka pun juga melaksanakan Al-Quran. Ada juga yang mengatakan pembela tauhid. Belum tentu mereka itu yang menyatakan pembela tauhid mereka benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tragedi seperti ini sebetulnya sudah dicontohkan dulu di zamannya para khulafaur rasyidin. Setelah sepeninggal baginda Nabi Muhammad SAW, ada sebuah pemilihan dulu. Siapa yang menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin negeri ini? Siapa yang menggantikan? Adalah yang dipilih Abu Bakar. Itu pun juga dari sebuah pemilihan yang ketat. Para sahabat ijma sepakat, kemudian memilih, dilihat dari berbagai macam unsur, dipilihlah Abu Bakar. Sebelum pemilihan ada nama-nama yang dimunculkan, termasuk Sayyidina Ali dimunculkan, termasuk Sayyidina Umar, termasuk sahabat Abdurrahman. Ya, Sayyidina Ali, Abdurrahman, kemudian Sayyidina Umar, ini juga dimunculkan. Kok cara saya ini calon presiden, ya, calon-calon ini, termasuk Abu Bakar, dipilih-pilih sama para pembesar-pembesarnya sahabat. Dari sekian banyak pilihan, yang terbaik adalah Sayyidina Abu Bakar
As-Siddiq. Akhirnya semuanya sepakat memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah penggantinya Rasulullah. Di masa Abu Bakar memimpin, bukannya aman, damai, tentram, enak, mboten. Banyak orang-orang yang protes yang tidak terima, termasuk orang-orang yang menyatakan kembalikan hukum ini kepada Allah, kembalikan hukum ini kepada Al-Quran. Mereka justru yang menyatakan yang seperti itu, sing tukang bengok-bengok balik nang hukumnya pangeran. Dan mereka menyatakan la hukma illallah, la hukma illallah. Dari sebab tahu belajar tarikh kan, saya eling dia kelas piro nih. Nggih, wonten kan biyen eling ana keterangan di tarikh lu. Ana sing tukang bengok-bengok para pemberontak sing ndak percaya teng Sayyidina Abu Bakar menyatakan la hukma illallah. Mereka adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang mengatakan la hukma illallah. Sok suci, sok kembali Quran. Padahal mereka juga tidak menguasai Quran, justru mereka yang mengkhianati Al-Quran. Sekarang pun terulang. Saat ini kata wong bengok-bengok la hukma illallah, la hukma illallah. Bengok-bengok kembalikan kepada Al-Quran. Bahkan kemarin juga ada meme-meme yang sangat miris, menggelitik dan menyakitkan. Ketika pemerintah menggeser liburan 1 Muharram, kan digeser, menggeser liburan 1 Muharram, ada berbagai macam berita-berita atau di YouTube itu hoak-hoak yang macam-macam. Mereka menyatakan, ayo kalau 17 Agustus berani nggak menggeser, ditaruh di 18 Agustus. Kalau nggak berani, lebih mulia mana 1 Muharram dengan 17 Agustus? Mereka bandingkan. Ini sesuatu yang tidak boleh dibanding-bandingkan. Mereka terpaksa untuk ditabrak-tabrakan. Padahal sejatinya 1 Muharram itu tidak digeser. Nggak ada yang mampu menggeser 1 Muharram itu. Jangankan pemerintah, apalagi Jokowi, nggak ada yang mampu menggeser 1 Muharram itu hanya bulan. Apa jadi bulan ini kalau metu nggak kira 1 Muharram. Kan ngoten kan? Dan pemerintah itu bukan menggeser tanggal 1 Muharram, tapi yang digeser itu hari liburnya bagi pegawai. Kan ngoten nah. Yang digeser itu hari liburnya, bukan 1 Muharramnya. Terbukti pemerintah 1 Muharram juga mengucapkan selamat 1 Muharram. Dan di situ juga ada pidatonya Presiden 1 Muharram. Tetap nggak digeser 1 Muharram. Yang digeser itu adalah liburannya. Ya karena ada pandemi seperti ini, ya kita harus taat. Selama pemerintah itu tidak mengeluarkan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan syariat ahli sunnah wal jamaah, maka haram hukumnya melawan pemerintah. Termasuk orang yang sesat, termasuk orang yang hina apabila kalian melawan pemerintah. Kali itu pun pelajari kan. Kalau ngomong tuh sampean itu enak aja nih, karena sepuluh tahun ngaji nih. Apa kok tak omong noy, cuma ngiling no, dek menawa lali. Kan ngoten to. Jadi teng ngomong tuh sampean tidak perlu jero-jero temen, tidak perlu jelas-jelas temen, cukup dieling no. Haram selama pemerintah wau nika mboten melanggar syariat, maka wajib hukumnya kita taat. Lek melanggar, apa iku kudu melawan? Mumpun aja dhisik. Aja moro-moro melawan. Mampu mboten? Di fikih niku pun dijelasno. Bahkan dengan kata-kata walau jairon. Nggih. Niki Kanjeng Nabi sing dawuh. Mestipun pemimpin wau niku jair, napa jair niku? Mukhalifus syariah intinya. Tapi dia itu se-Islam. Walaupun mukhalifus syariah, kita tidak boleh buhot. Buhot itu hina. Tidak boleh kita melawan. Bagaimana cara menanganinya? Nasihat bil mau'izatil hasanah. Kita nasihati. Mosok sampai situ kan nasihati. Sampai niku sapa? Katanya nasihati pemerintah. Ya yang menasihati yang sekaliber mereka para ulama yang memang yang punya kapasitas untuk menasihati pemerintah, para ulama khos, orang-orang yang ada di PBNU seperti Kiai Ma'ruf sendiri yang sudah ada di dalam pemerintahan, Kiai Said Agil, ada Kiai Miftah, ataupun kiai-kiai yang lain.
Dulu ketika masih ada guru kita Hadrul Syekh Kiai Haji Muhammad Subadar, beliau termasuk Kiai Kalafir Nasional karena beliau sudah ada di PBNU, termasuk salah satu anggota Dewan Ahwa NU. Dan beliau guru kita juga dikenal oleh seluruh masyarakat se-Indonesia mulai Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah kita memiliki guru yang besar, yang alim allamah, diakui oleh seluruh ulama-ulama se-Indonesia. Semoga barokah beliau juga masuk kepada kita dan kita diakui sebagai santri beliau. Itu tentang pemerintah.